Kristus itu adalah Raja, Raja, Raja dari segala raja. Dialah Tuhan penguasa langit dan bumi. Dia Raja yang sangat besar, Raja yang penuh kuasa, Raja yang penuh dengan mahkota kemuliaan. Dia Raja, Raja yang duduk di singgasana. Dia penuh kemuliaan. Dia penuh kemuliaan. Dia penuh kemuliaan. Dialah Raja, 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 Raja dari segala raja. Tuhan dari segala Tuhan. Tuhan yang maha besar, maha agung, maha mulia. Dialah yang disembah, yang dimuliakan. Tuhan kita hanya satu yang kita sembah, hanya satu yang kita muliakan, hanya satu yang kita agungkan, hanya satu Raja kita, Raja yang kita sembah, Raja yang kita sujud menyembahnya, Raja yang kita muliakan, Raja yang penuh dengan kemuliaan, Raja yang memahkotakan mahkota kemuliaan. Dia besar, dia berkuasa, dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dialah yang akan datang. Dialah yang akan datang untuk menghakimi setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang akan datang segera. Yang akan datang segera untuk menghakimi setiap yang hidup dan yang mati. Supaya setiap manusia mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya atas apa yang dilakukannya di waktu dia hidup, di masa-masa dia hidup. Dia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menghakimi segalanya. Segala perbuatan-perbuatan yang jahat yang dilakukan manusia di muka bumi ini, Tuhanlah yang akan menghakiminya. Tuhanlah yang mengadili semuanya. Karena Tuhan Yesuslah hakimnya. Tuhan Yesus Kristuslah yang akan datang membawa pedang yang memahkotakan mahkota kemuliaannya. Dia akan datang ke dunia ini. Dia akan datang untuk menghakimi kita semua. Dia akan datang Tuhan Yesus Kristus akan datang segera. Akan datang. Dia akan datang ke dunia ini. Dia akan datang Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Akan datang Tuhan Yesus untuk menghakimi setiap manusia di muka bumi ini. Akan datang Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Akan datang menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Akan datang untuk menghakimi setiap orang-orang yang ada di muka bumi ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, Tuhan yang pencemburu. Tuhan kita tidak mau diduakan. Tuhan kita tidak mau diduakan. Ku sembah Kau Tuhanku, ku tinggikan nama-Mu. Ku muliakan Kau Tuhanku, ku tinggikan.
Ku tinggikan, ku tinggikan, ku tinggikan, ku muliakan, ku agungkan selama-lamanya. Ku sembah Kau Tuhanku, ku tinggikan nama-Mu, ku muliakan Kau Tuhanku, ku tinggikan, ku tinggikan, ku tinggikan, ku tinggikan, ku muliakan, ku agungkan selama-lamanya. Salam saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi latar belakang suku, kaum, bahasa, dan bangsa saudara, dan dimanapun saudara berada, sungguh dahsyat, agung, dan luar biasa Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, yaitu Tuhan yang Esa, Tuhan yang tunggal, Tuhan kita satu, yaitu satu di dalam roh, satu di dalam tubuh Kristus. Bapa yang empunya anak, Bapa yang empunya Roh Kudus, satu di dalam roh, satu di dalam kemuliaan, satu di dalam roh, satu di dalam daging. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang kita agungkan. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Dialah yang akan datang. Betapa dahsyat luar biasa kasih-Nya bagi kita dan penyertaan-Nya yang begitu sempurna dan ajaib. Hari yang berbahagia ini, tepatnya 8 Juni, ada sesuatu hal yang luar biasa, yaitu penyataan Roh Kudus yang memakai hambanya, yaitu lidah istri saya, untuk memperkatakan penyataan demi penyataan, baik yang sifatnya umum maupun pribadi, dan di mana yang kita barusan dengar itu merupakan penggalan video, yaitu ibadah atau pujian penyembahan yang kami lakukan bersama, yang adalah untuk umum atau untuk kita semua umat manusia. Satu hal yang menarik yang kita bisa dengar dan lihat adalah di mana lewat penyataannya Tuhan berkata, Tuhan akan datang membawa pedang. Dengan penyataan ini, di samping penyataan-penyataan lain yang sudah saudara dengar tentunya, bahwa penyataan Tuhan membawa pedang, mungkin saudara atau sudah banyak di antara saudara yang sering mendengar maupun membaca bahkan merenungkannya, yaitu khususnya yang tertulis di kitab Matius 10 ayat yang ke-34, yaitu bunyinya yang berkata,
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dan saudara bisa merenungkannya baik ayat-ayat sesudahnya. Mungkin seringkali saudara di saat merenungkan hal ini, itu hanya saudara renungkan khususnya di perihal kedatangan Tuhan sebagai juru selamat, yaitu perihal bagaimana kita akan mengalami suatu pengalaman-pengalaman, yaitu di saat kita mengikut Tuhan. Banyak pendefinisian, banyak renungan demi renungan, banyak penafsiran demi penafsiran yang tentunya bisa kita bangun dalam hal ini lewat pasal khususnya Matius 10 yang saudara bisa baca keseluruhan. Namun pada saat ini saya mengajak saudara untuk merenungkan itu makna yang terdalam dan terindah, jikalau hal itu kita kaitkan khususnya dengan penyataan yang Tuhan nyatakan saat ini melalui hamba-Nya yang memperkatakan perihal kedatangan Tuhan untuk menghakimi dunia. Yaitu kedatangan yang kedua. Tuhan akan datang membawa pedang. Dan ini bisa dikaitkan dengan sangat erat, khususnya seperti penyataan dalam penyataan itu. Yaitu di mana Tuhan akan memintakan pertanggungjawaban bagi setiap manusia, baik yang sudah mati maupun yang hidup. Tuhan akan memintakan pertanggungjawaban masa hidupnya. Tuhan akan memintakan pertanggungjawaban kita pribadi lepas pribadi. Dan seterusnya. Saudara bisa merenungkannya secara sederhana dan mendasar apa arti dan makna dari semuanya itu. Karena sesungguhnya seperti halnya yang sudah Tuhan pernah nyatakan, bahwa Tuhan telah menuliskan semuanya itu. Entah saudara terima atau tidak, namun setiap firman yang keluar daripada Bapa di surga di dalam Kristus Yesus adalah iya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus.